Halo semua, saya dengan Enji Sam. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting di tengah dinasti Joseon, yaitu Perang Imjin. Pada tahun 1592, invasi oleh pasukan Jepang memulai perang ini, yang memberikan dampak besar pada sejarah Joseon. Mari kita tinjau latar belakang, proses, dan tokoh-tokoh penting dalam perang ini. Latar belakang Perang Imjin. Perang Imjin dimulai pada tahun 1592 ketika Tokoyomi Hideyoshi dari Jepang menginvasi Joseon. Hideyoshi memiliki ambisi untuk menaklukkan dinasti Ming di Tiongkok dan berencana untuk melewati Joseon sebagai langkah pertama. Joseon tidak memperkirakan serangan Jepang dan terjebak dalam situasi yang tidak siap saat perang dimulai. Invasi Jepang dan kekacauan di Joseon. Setelah mendarat di Busan, pasukan Jepang dengan cepat maju ke Seoul. Joseon tidak memiliki persiapan pertahanan yang memadai dan menderita kerugian besar di bawah senjata dan taktik Jepang yang kuat. Ketika ibu kota Seoul jatuh, keluarga kerajaan Joseon melarikan diri ke Ulju, dan negara mengalami kekacauan besar. Saat itu, Joseon mulai mempersiapkan serangan balasan dengan bantuan dari berbagai pejuang sukarela dan dukungan dari dinasti Ming. Jenderal Lee Sun-shin dan pertempuran Hansando. Salah satu tokoh paling penting dalam perang ini adalah Jenderal Lee Sun-shin. Ia memimpin angkatan laut dan meraih kemenangan besar dalam beberapa pertempuran, termasuk pertempuran Hansando. Ia berhasil mengalahkan pasukan Jepang dengan menggunakan kapal inovatif bernama Kobukson. Pertempuran Hansando adalah pertempuran di mana Angkatan Laut Joseon menghancurkan Angkatan Laut Jepang, menunjukkan strategi dan keberanian Lee Sun-shin. Perlawanan pejuang sukarela dan dukungan dinasti Ming. Selama Perang Imjin, berbagai pejuang sukarela di seluruh Joseon bangkit untuk melawan pasukan Jepang. Mereka secara sukarela berkumpul untuk melindungi negara dan menjadi simbol kekuatan Joseon. Terutama, pemimpin seperti Kwak Je-woo meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran dan menghentikan kemajuan Jepang. Selain itu, Joseon mampu membalikkan keadaan berkat dukungan dari dinasti Ming. Pasukan Ming memainkan peran penting dalam melawan pasukan Jepang di tanah Joseon. Perang Chongyu dan pertempuran terakhir Jenderal Lee Sun-shin. Pada tahun 1597, perang kembali memanas dengan nama Perang Chongyu. Pasukan Jepang kembali menginvasi Joseon dan Jenderal Lee Sun-shin memimpin angkatan laut untuk melindungi negara, meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran. Pertempuran Noryang adalah pertempuran terakhir Jenderal Lee Sun-shin. Dalam pertempuran ini, ia meraih kemenangan tetapi sayangnya ia tewas. Kematiannya memberikan dampak besar pada Joseon, tapi pencapaiannya akan selalu diingat. Hasil perang dan pemulihan Joseon. Perang Imjin berakhir pada tahun 1598 ketika pasukan Jepang mundur setelah kematian Tokoyomi Hideyoshi. Perang ini memberikan dampak besar pada Joseon, tetapi berkat perlawanan pejuang sukarela dan dukungan dinasti Ming, Joseon berhasil mengatasi invasi tersebut. Namun, kerugian akibat perang sangat besar, dan Joseon harus berjuang untuk pemulihan ekonomi dan sosial selama bertahun-tahun ke depan. Signifikansi historis Perang Imjin. Perang Imjin adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Joseon. Dalam perang ini, keberanian Jenderal Lee Sun-shin dan pengorbanan pejuang sukarela bersinar, dan Joseon mampu bersatu melawan invasi asing. Selain itu, perang ini menjadi ujian bagi kemampuan militer dan diplomatik Joseon yang mendorong pembangunan sistem pertahanan yang lebih kuat di masa depan. Hari ini kita telah membahas Perang Imjin, perang penting di tengah Joseon. Perlawanan berani Jenderal Lee Sun-shin dan pejuang sukarela, serta proses pemulihan Joseon memiliki makna besar hingga saat ini. Di episode berikutnya, kami akan membahas tentang periode akhir Joseon. Terima kasih telah menonton hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. 여기까지 은지쌤이었습니다.